Perjalanan Rasulullah dalam menerima wahyu kedua adalah contoh bagaimana Allah mempersiapkan hambanya untuk menghadapi tugas besar. Dukungan Khadijah adalah pelajaran berharga tentang pentingnya memiliki pasangan yang mendukung dalam setiap langkah kehidupan. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran surah Al-Mudaththir ayat 1-7, kita diajak untuk menjadi hamba yang tunduk kepadanya, meninggalkan dosa, dan bersabar dalam menghadapi segala cobaan. Semoga kisah ini menjadi inspirasi bagi kita untuk tetap teguh dalam iman dan menjalankan tugas sebagai hamba Allah dengan penuh keikhlasan. Tak cukup. Pada awal perjalanan dakwah Islam, Rasulullah memulai misi besarnya dengan penuh kehati-hatian. Beliau sadar, perubahan besar harus dimulai dengan langkah kecil namun penuh makna. Dalam keheningan malam dan suasana yang penuh rahasia, satu demi satu masyarakat Quraisy yang memiliki hati lembut mulai menerima Islam. Dakwah ini dilakukan secara sembunyi-sembunyi selama 3 tahun, sebuah fase penuh ujian dan keteguhan. Metode dakwah sirriyah atau sembunyi-sembunyi dipilih Rasulullah. Hal ini bukan tanpa alasan. Pada masa itu, masyarakat Quraisy begitu kokoh mempertahankan tradisi nenek moyang mereka, termasuk menyembah berhala. Seruan kepada tauhid menyembah Allah yang esa adalah ancaman besar bagi status mereka. Dengan hati yang teguh, Rasulullah memulai dakwahnya. Langkah pertama adalah menyeru orang-orang terdekatnya, mereka yang diyakini memiliki hati yang terbuka terhadap kebenaran. Beliau memahami bahwa perubahan besar dimulai dari lingkaran kecil. Suatu malam di rumahnya, Rasulullah berbicara kepada istrinya, Khadijah binti Khuwailid. Dengan penuh ketenangan beliau berkata, "Wahai Khadijah, Allah telah mengutusku untuk menyampaikan pesannya. Aku telah diperintahkan untuk menyeru manusia kepadanya agar mereka hanya menyembah Allah yang esa." Mendengar kata-kata itu, Khadijah menatap suaminya dengan penuh cinta dan keyakinan. "Wahai suamiku, aku bersaksi bahwa engkau adalah utusan Allah. Aku percaya kepadamu dan aku akan selalu mendukungmu." Khadijah adalah orang pertama yang memeluk Islam. Dukungan dan cintanya menjadi pilar kekuatan bagi Rasulullah dalam menjalani misi yang penuh tantangan ini. Setelah Khadijah, orang berikutnya yang memeluk Islam adalah sepupunya, Ali bin Abi Thalib, yang saat itu masih berusia belia. Suatu hari Ali mendapati Rasulullah dan Khadijah sedang melaksanakan sholat. Dengan penuh rasa ingin tahu, ia bertanya, "Apa yang sedang kalian lakukan?" Rasulullah menjelaskan, "Wahai Ali, kami sedang beribadah menyembah Allah, Tuhan yang esa, dan meninggalkan penyembahan berhala. Aku diutus untuk membawa manusia menuju jalan yang benar." Ali terdiam sejenak, merenungkan kata-kata Rasulullah. Setelah semalam merenung, ia datang kembali keesokan harinya dan berkata, "Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, dan engkau adalah utusannya." Budak beliau Zaid bin Haritsah juga menjadi salah satu orang pertama yang memeluk Islam. Dengan penuh keyakinan, Zaid berkata kepada Rasulullah, "Engkau telah memperlakukan aku dengan kasih sayang lebih dari siapapun. Jika Allah mengutusmu, maka aku akan mengikuti ajaranmu." Kemudian datang sahabat dekat Rasulullah, Abu Bakar As-Siddiq. Rasulullah berbicara kepadanya tentang Islam dengan penuh kelembutan dan hikmah. Tanpa ragu Abu Bakar berkata, "Demi Allah, aku percaya kepadamu, wahai Muhammad. Aku bersaksi bahwa engkau adalah utusan Allah." Abu Bakar tidak hanya menjadi pengikut, tetapi juga pendakwah yang gigih. Dengan kedudukannya yang terhormat di tengah masyarakat Quraisy, ia berhasil membawa beberapa tokoh penting ke dalam Islam. Dalam sebuah pertemuan, Abu Bakar berbicara kepada Utsman bin Affan, seorang pedagang kaya yang dihormati. "Wahai Utsman, apakah kau pernah merenungkan tentang keberadaan Allah yang menciptakan langit dan bumi? Tidakkah kau ingin mengenalnya lebih dekat?" Utsman yang terpesona oleh cara bicara Abu Bakar menjawab, "Ajarkan aku tentang apa yang engkau yakini." Setelah mendengar penjelasan Abu Bakar, Utsman pun memeluk Islam. Begitu pula dengan Zubair bin Awam, Sa'ad bin Abi Waqqas, dan Abdurrahman bin Auf, yang semuanya menerima Islam melalui dakwah Abu Bakar. Mereka menjadi bagian dari generasi pertama yang dikenal sebagai As-Sabiqun al-Awwalun, orang-orang pertama yang beriman. Dalam dakwah Rasulullah yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi pada masa Sirriyah, satu demi satu masyarakat Quraisy
yang memiliki hati lembut mulai menerima Islam. Dakwah ini tidak dilakukan secara terbuka, melainkan disampaikan dengan penuh kehati-hatian dari satu individu ke individu lain. Nama-nama mereka yang pertama kali menyambut cahaya Islam kelak akan menjadi sosok-sosok penting dalam sejarah Islam. Bilal bin Rabah adalah salah satu yang pertama kali merasakan kebenaran ajaran Rasulullah. Budak dari seorang majikan yang keras, Bilal sering diperlakukan tidak manusiawi. Suatu hari setelah mendengar tentang Islam melalui percakapan rahasia di rumah Arqam bin Abi Arqam, Bilal mendekati Rasulullah dengan penuh harap. "Wahai Muhammad," suaranya pelan namun penuh keyakinan, "aku ingin membebaskan diriku dari rantai-rantai ini, dan aku yakin bahwa hanya Allah yang dapat melakukannya." Rasulullah tersenyum lembut, mengulurkan tangan penuh kasih, dan berkata, "Wahai Bilal, sesungguhnya Allah Maha Pengasih, lagi Maha Penyayang. Tiada berhala atau manusia yang dapat menentukan nasibmu, melainkan Allah saja." Dengan penuh keyakinan, Bilal mengucapkan syahadat, "Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi bahwa engkau adalah utusan Allah." Tangis kebahagiaan memenuhi ruangan itu. Namun ujian bagi Bilal segera datang. Ketika berita tentang keislamannya sampai ke majikannya Umayyah bin Khalaf. Padang pasir Mekah membara di bawah terik matahari siang. Udara panas menusuk kulit, dan pasir berubah menjadi perapian yang menyengat telapak kaki. Di tengah kondisi itu, Bilal bin Rabah tergeletak. Tubuhnya yang kurus dan penuh luka tertelungkup di atas pasir. Para algojo Quraisy dengan tawa penuh kebencian mengelilinginya sambil mempersiapkan siksaan berikutnya. Umayyah bin Khalaf, majikannya, berdiri dengan senyum sinis. Ia menyuruh para algojonya memakaikan baju besi pada tubuh Bilal, membiarkannya terbakar di bawah matahari yang ganas. Cambuk-cambuk mereka menghujani punggung Bilal, meninggalkan garis-garis merah yang semakin memerah oleh panas. Namun, di tengah segala penderitaan itu, hanya satu kata yang keluar dari bibir Bilal. "Ahad, Ahad, Allah Maha Esa. Pujilah Lata dan Uzza." "Bilal!" teriak Umayyah dengan suara menggema. Bilal dengan napas yang tersengal dan tubuh lemah, mengangkat wajahnya. Matanya penuh dengan keyakinan. "Lidahku tidak bisa mengucapkan kebohongan. Allah adalah Tuhanku," ujarnya tegas. Seketika, cambuk kembali menghantam tubuhnya. Namun alih-alih mengeluh, suara Bilal semakin lantang. "Ahad, Ahad!" Umayyah tidak puas. Ia memerintahkan algojonya menyeret Bilal dengan tali yang kasar yang diikatkan di lehernya. Anak-anak dan orang-orang tak berperasaan menarik tali itu, menyeret Bilal melewati jalanan Abthah. Bilal terseret di atas batu dan pasir, tubuhnya terluka, darah mengalir membasahi jalanan. Namun, bibirnya tetap melantunkan zikir, "Ahad, Ahad." "Mengapa kau terus mengatakan itu, Bilal? Lihatlah dirimu. Apakah Allah yang kau sebut-sebut itu tidak datang menyelamatkanmu?" Ejek Umayyah dengan nada mengejek. Bilal mengangkat pandangan matanya yang penuh luka. Dengan suara parau, ia menjawab, "Dia melihatku, dia mendengarku, aku bersabar karena dia, dan engkau Umayyah akan melihat balasannya." Ucapan Bilal itu hanya membuat kemarahan Umayyah memuncak. Ia memerintahkan batu besar yang panas dijemur di bawah matahari, kemudian diletakkan di atas dada Bilal. "Pujilah Lata dan Uzza atau aku akan membunuhmu," ancam Umayyah. Namun Bilal hanya tersenyum kecil, meskipun napasnya semakin lemah. "Ahad, Ahad," katanya dengan lembut, seolah rasa sakitnya tidak berarti apa-apa dibandingkan dengan cintanya kepada Allah. Sementara itu, di sudut lain Mekah, kabar tentang siksaan yang dialami Bilal sampai ke telinga Abu Bakar Ash-Shiddiq. Tanpa ragu, Abu Bakar segera menemui Umayyah untuk berbicara. "Umayyah," kata Abu Bakar dengan nada tegas, "jual Bilal kepadaku. Aku akan membayarmu dengan harga berapapun yang kau minta." Umayyah tertawa mengejek. "Bilal? Budak hitam itu? Apa yang kau inginkan darinya, Abu Bakar? Dia hanya beban. Namun jika kau benar-benar menginginkannya, bayar aku 9 uqiyah emas." Abu Bakar tanpa berpikir panjang menyerahkan uang yang diminta. Namun Umayyah kembali mengejek. "Seharusnya kau menawar 1 uqiyah, Abu Bakar.
Aku tidak ragu menjualnya bahkan dengan harga itu. Abu Bakar menatap Umayyah dengan tenang. Dan aku akan membayar 100 uqiyah sekalipun, Umayyah, untuk menyelamatkan jiwa yang mencintai Allah. Setelah transaksi selesai, Abu Bakar bergegas menemui Bilal. Tubuh sahabatnya itu masih lemah, terluka, dan penuh bekas cambukan. Abu Bakar menunduk, memandangnya dengan penuh kasih. Wahai Bilal, sekarang kau bebas. Tidak ada lagi rantai yang mengikatmu. Bilal dengan suara yang masih lemah berkata, segala puji bagi Allah yang telah mengirimkanmu untuk menyelamatkanku, wahai Abu Bakar. Ketika Abu Bakar memberitahukan kepada Rasulullah bahwa ia telah membeli dan memerdekakan Bilal, Rasulullah tersenyum penuh kebahagiaan. Engkau benar-benar asy-Siddiq, wahai Abu Bakar. Kalau begitu, biarkan aku bersekutu denganmu dalam membayar kemerdekaannya. Namun Abu Bakar menjawab dengan penuh ketulusan, wahai Rasulullah, aku telah memerdekakannya untuk Allah. Tidak ada yang lebih mulia daripada itu. Rasulullah menatap Bilal dengan penuh kasih. Beliau berkata, Bilal, sabarmu akan menjadi cahaya bagi umat ini. Suaramu yang selalu mengucapkan ahad akan menjadi panggilan yang mengingatkan mereka kepada Allah. Setelah merdeka, Bilal tidak pernah melupakan perjuangannya. Ia menjadi salah satu sahabat terdekat Rasulullah dan mengumandangkan azan pertama dalam Islam. Suaranya menggema di Madinah, menggetarkan hati siapa saja yang mendengarnya. Kisah Bilal bin Rabah adalah bukti nyata bahwa iman yang kokoh tidak bisa dikalahkan oleh siksaan, hinaan, atau ancaman. Allah memuliakan mereka yang bersabar seperti firman-Nya. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Al-Baqarah ayat 153. Bilal dengan segala penderitaan dan ketabahannya menjadi simbol keteguhan iman dan pengorbanan di jalan Allah. Kisahnya akan selalu menjadi inspirasi bagi setiap muslim untuk mempertahankan keimanan, apapun rintangan yang menghadang. Dari sini kita akan menjelaskan secara singkat tentang nama-nama sahabat Nabi Muhammad yang pertama kali memeluk Islam. Mereka adalah orang-orang yang mendapat hidayah di awal perjuangan Islam. Sebuah masa yang penuh dengan cobaan dan tantangan. Insya Allah, pada video-video terpisah, kami akan menghadirkan kisah-kisah sahabat Nabi secara eksklusif. Kisah-kisah penuh pelajaran dan hikmah ini akan mengungkap bagaimana mereka dengan keteguhan hati dan keimanan yang kokoh mendukung perjuangan Rasulullah dalam menyebarkan Islam. Abu Ubaidah bin Jarrah, sang penyayang. Abu Ubaidah bin Jarrah adalah seorang Quraisy yang dikenal karena kelembutannya. Saat mendengar pesan Rasulullah, ia langsung merasakan bahwa Islam adalah kebenaran. Dengan penuh keyakinan, ia mengucapkan syahadat di hadapan Rasulullah. Ya Rasulullah, katanya, aku menyerahkan diriku kepada Allah dan risalah yang engkau bawa. Bimbinglah aku agar dapat berjalan di jalan yang lurus. Abu Ubaidah kemudian menjadi salah satu sahabat terpercaya Rasulullah dan dikenal sebagai salah satu dari 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Abu Salamah bin Abdul Asad, pelindung dakwah. Abu Salamah seorang pemimpin yang dihormati di suku Quraisy, juga termasuk dalam generasi awal yang memeluk Islam. Saat bertemu Rasulullah, ia tersentuh oleh kejujuran dan kebijaksanaan beliau. Ya Muhammad, ujarnya dengan suara rendah, apa yang engkau sampaikan adalah kebenaran. Aku ingin menjadi bagian dari agama ini. Abu Salamah kemudian menjadi pelindung dakwah Islam di masa-masa awal, memberikan dukungan kepada Rasulullah di tengah tekanan Quraisy. Arqam bin Abi Arqam, tuan rumah dakwah. Arqam bin Abi Arqam adalah seorang pemuda Quraisy yang membuka pintu rumahnya untuk dijadikan tempat dakwah. Di rumah inilah Rasulullah mengajarkan Islam kepada para pengikutnya. Ya Rasulullah, kata Arqam, rumahku adalah rumahmu. Gunakanlah tempat ini untuk menyampaikan risalah Allah. Rumah Arqam menjadi pusat dakwah yang penuh keberkahan, di mana banyak sahabat belajar tentang ajaran Islam secara sembunyi-sembunyi. Utsman bin Maz'un, pemimpin yang lembut hati. Utsman bin Maz'un adalah seorang Quraisy yang dikenal karena kelembutannya. Saat mendengar ayat-ayat Al-Quran dari Rasulullah, ia merasa hatinya dipenuhi oleh kedamaian. Ya Rasulullah, katanya, ajarkan aku lebih banyak tentang Islam. Aku ingin menjadi bagian dari umat ini. Utsman menjadi salah satu sahabat yang teguh dalam membela Islam hingga akhir hayatnya.
Fatimah binti Khattab, saudara perempuan Umar bin Khattab. Fatimah binti Khattab memeluk Islam secara sembunyi-sembunyi. Ia dan suaminya Said bin Zaid sering membaca Al-Quran di rumah mereka. Khabbab bin Arad, pandai besi yang tegar. Khabbab bin Arad, seorang pandai besi, adalah salah satu sahabat awal Rasulullah. Ia sering mengalami penyiksaan karena keimanannya, namun ia tetap teguh. Ya Rasulullah, ucapnya dalam suatu kesempatan, aku siap menanggung apapun demi agama ini. Semoga Allah menguatkan kita semua. Keteguhan Khabbab menjadi teladan bagi para sahabat lainnya. Abdullah bin Mas'ud, sang penjaga Al-Quran. Abdullah bin Mas'ud adalah seorang pemuda yang dikenal karena kecerdasannya. Ia masuk Islam setelah mendengar Rasulullah membaca ayat-ayat Al-Quran. Ya Rasulullah, katanya, aku ingin menjadi bagian dari umat ini. Izinkan aku belajar lebih banyak tentang kitab Allah. Abdullah kemudian menjadi salah satu sahabat yang paling memahami Al-Quran. Rumah Arqam bin Abi Arqam menjadi pusat dakwah yang penuh keberkahan. Di sanalah Rasulullah mengajarkan wahyu yang diturunkan oleh Allah, membimbing para sahabat, dan menanamkan nilai-nilai keimanan yang mendalam. Suatu malam ketika semua berkumpul, Rasulullah membaca firman Allah yang baru saja diturunkan, dan bertasbihlah seraya memuji Tuhanmu pada waktu petang dan pagi. Al-Quran Surah Al-Mu'min ayat 55, ayat itu menggema di hati para sahabat. Mereka mendengarkannya dengan penuh khidmat, seakan-akan surga dan neraka terhampar di depan mata mereka. Setelah membaca ayat itu, Rasulullah menatap para sahabatnya dengan penuh kasih dan berkata, wahai sahabatku, jadikanlah tasbih dan salat sebagai cahaya dalam hidup kalian. Allah mencintai mereka yang menjaga hubungan dengannya. Fatimah binti Khattab, saudara perempuan Umar bin Khattab, mendengarkan ayat-ayat itu dengan air mata mengalir di pipinya. Ya Allah, bisiknya dalam hati, Engkau Maha Pengasih. Hati ini merindukan surgamu dan takut akan nerakamu. Setiap ayat yang diturunkan Allah menjadi pelembut hati dan penguat iman. Wahyu-wahyu ini juga mengajarkan persaudaraan, tolong-menolong, dan kesetiaan dalam menghadapi ujian. Pada masa itu, salat yang dilakukan adalah 2 rakaat di pagi dan petang. Salat ini menjadi ibadah yang sangat dijaga oleh para sahabat, meskipun dilakukan dengan penuh kerahasiaan. Di sebuah sudut rumah Arqam, Rasulullah mengajarkan tata cara salat kepada para pengikutnya. Wahai sahabatku, ujar Rasulullah, ketika kalian berdiri untuk salat, bayangkanlah kalian berdiri di hadapan Allah. Jadikan setiap sujud sebagai bukti kerendahan hati kalian kepadanya. Zaid bin Haritsah dengan mata berkaca-kaca bertanya, ya Rasulullah, apakah Allah mendengar doa-doa kita dalam salat ini? Rasulullah tersenyum dan menjawab, Zaid, Allah lebih dekat daripada urat leher kita. Setiap kali engkau bersujud, Allah mendengar seruan hatimu. Salat menjadi kekuatan bagi mereka untuk tetap teguh di tengah tantangan. Bahkan dalam ketakutan, mereka tetap mendirikan salat dengan penuh keyakinan. Berita tentang Islam akhirnya sampai ke telinga pemuka Quraisy. Awalnya mereka menganggap remeh, mengira ajaran ini tidak akan bertahan lama. Namun seiring berjalannya waktu, mereka mulai khawatir melihat pengaruh Rasulullah yang semakin meluas. Abu Jahal, salah satu tokoh Quraisy, berkata dengan nada marah, apa yang dilakukan Muhammad ini akan menghancurkan tradisi nenek moyang kita. Kita tidak bisa membiarkan ini terus terjadi. Namun, meskipun tekanan dari Quraisy semakin besar, Rasulullah tetap melanjutkan dakwahnya. Dalam keheningan malam, beliau berdoa kepada Allah, ya Allah, Engkau yang Maha Kuasa, berikanlah kekuatan kepada hamba-Mu ini dan kepada mereka yang beriman. Dalam kesulitan, para sahabat saling membantu dan mendukung satu sama lain. Abdullah bin Mas'ud, seorang pemuda yang sering dihina karena statusnya, menemukan kekuatan dalam persaudaraan Islam. Suatu hari ketika Abdullah merasa lemah, Abu Bakar datang menenangkannya. Wahai saudaraku, ingatlah bahwa Allah bersama kita. Jangan biarkan kata-kata mereka melemahkan imanmu. Abdullah menjawab dengan air mata, aku hanya seorang pemuda lemah, tapi aku percaya bahwa Allah akan memberikan kemenangan kepada kita. Rasulullah sering menanamkan rasa persaudaraan di antara para sahabat. Beliau berkata, orang-orang beriman itu seperti satu tubuh. Jika satu bagian merasa sakit, seluruh tubuh ikut merasakannya.
Dakwah Rasulullah selama fase Syriah adalah bukti kebijaksanaan dan kesabaran beliau dalam menyampaikan risalah Allah. Meskipun dilakukan secara sembunyi-sembunyi, ajaran Islam menyentuh hati banyak orang, mengubah mereka menjadi pribadi-pribadi yang kokoh dalam keimanan. Firman Allah dalam Al-Quran Surah An-Nur ayat 35, menggambarkan cahaya Islam yang mulai menyinari hati umat manusia. Allah pemberi cahaya kepada langit dan bumi. Perumpamaan cahayanya seperti sebuah lubang yang tidak tembus, yang di dalamnya ada pelita besar. Al-Quran Surah An-Nur ayat 35. Cahaya Islam yang dimulai dari rumah Arqam bin Abi Arqam terus menyebar, membawa harapan dan kebangkitan di tengah kegelapan. Dakwah ini adalah langkah awal menuju perubahan besar bagi umat manusia. Setelah menerima wahyu yang memerintahkannya untuk memperingatkan keluarga terdekat, Rasulullah mulai merencanakan langkah berikutnya. Ayat Allah berbunyi, dan berilah peringatan kepada kerabat-kerabatmu yang terdekat. Al-Quran Surah Asy-Syu'ara ayat 214. Ayat ini bukan sekadar instruksi biasa. Ia adalah perintah yang menandai dimulainya fase penting dalam dakwah Rasulullah. Misinya kini adalah mengajak keluarga terdekat untuk memahami kebenaran Islam, dan dengan itu memberikan pondasi awal bagi dakwah yang akan menjangkau seluruh umat manusia. Rasulullah mengumpulkan keberanian. Meski beliau adalah seorang yang dikenal dengan akhlaknya yang mulia, menyampaikan sesuatu yang bertolak belakang dengan kepercayaan nenek moyang mereka bukanlah tugas yang mudah. Dalam diam, beliau merenung di rumahnya, ditemani Khadijah, istrinya yang setia. Wahai Khadijah, perintah Allah ini terasa begitu berat bagiku. Aku harus menyampaikan risalah ini kepada keluargaku, meski aku tahu beberapa dari mereka akan menolak. Khadijah memegang tangan Rasulullah, menatapnya dengan penuh cinta. Wahai suamiku, engkau adalah utusan Allah. Jika Allah telah memerintahkanmu, Dia pasti akan membantumu. Aku di sini untuk mendukungmu, apapun yang terjadi. Dikuatkan oleh kata-kata Khadijah, Rasulullah mulai mengirim undangan kepada keluarga Bani Hashim. Beliau memilih rumah Abu Thalib sebagai tempat pertemuan, sebuah lokasi yang strategis dan dihormati oleh keluarga besar mereka. Hari itu tiba. Rumah Abu Thalib dipenuhi oleh suara canda tawa dan obrolan para anggota keluarga Bani Hashim yang berkumpul. Sekitar 45 orang hadir, termasuk Abu Thalib, Abu Lahab, dan anggota keluarga terdekat lainnya. Abu Thalib yang menjadi tuan rumah berdiri dan berkata, "Keponakanku Muhammad meminta kita semua berkumpul di sini hari ini. Marilah kita dengarkan apa yang ingin disampaikannya." Rasulullah berdiri dengan tenang, semua mata tertuju padanya. Wajahnya memancarkan keyakinan dan kesungguhan, tetapi juga ada harapan yang besar di dalamnya. Dengan suara tenang namun penuh kekuatan, beliau mulai berbicara. Segala puji hanya milik Allah. Aku memujinya, memohon pertolongannya, beriman kepadanya, dan bertawakal kepadanya. Tiada Tuhan yang berhak disembah selain Allah. Tiada sekutu baginya. Sesungguhnya aku adalah utusan Allah yang diutus kepada kalian secara khusus dan kepada seluruh umat manusia secara umum. Beliau berhenti sejenak, membiarkan kata-katanya meresap. Beberapa orang mulai memperhatikan dengan serius, sementara yang lain terlihat ragu. Demi Allah, lanjut Rasulullah, kalian akan mati sebagaimana kalian tidur, dan kalian akan dibangkitkan sebagaimana kalian bangun dari tidur. Perbuatan kalian akan diperhitungkan. Di sana ada surga dengan kenikmatan abadi, atau neraka dengan siksaan abadi. Aku datang untuk memperingatkan kalian agar kalian menyembah Allah, yang esa, meninggalkan penyembahan berhala, dan mengikuti jalan yang lurus. Ruangan yang tadinya riuh menjadi hening. Semua orang memproses kata-kata Rasulullah dengan caranya masing-masing. Abu Thalib adalah yang pertama angkat bicara. Kami senang menolongmu, wahai keponakanku. Kami menerima nasihatmu dan membenarkan ucapanmu. Mereka yang hadir di sini adalah keluargamu. Aku adalah orang yang pertama akan melindungimu dan mencegah siapapun yang berniat jahat terhadapmu. Namun aku belum siap meninggalkan agama nenek moyang kita, Abdul Muttalib. Rasulullah mengangguk perlahan. Kata-kata Abu Thalib memberikan sedikit kelegaan, meskipun beliau tahu bahwa perlindungan tanpa iman tidak cukup
untuk menyelamatkan pamannya di akhirat kelak. Namun tidak semua reaksi penuh dukungan. Abu Lahab, paman Rasulullah yang dikenal keras kepala, berdiri dengan wajah marah. "Celaka engkau Muhammad, untuk inikah engkau mengumpulkan kami? Apakah engkau ingin mengubah kepercayaan yang telah diwariskan oleh nenek moyang kita? Hentikan ini sebelum engkau membuat lebih banyak masalah." Abu Thalib menatap Abu Lahab dengan tajam. "Demi Allah, aku tetap akan melindunginya," katanya dengan tegas. Dari sini Rasulullah mengetahui pembelaan Abu Thalib kepadanya, meskipun dia sendiri tidak bersedia memeluk agama Islam. Lalu Rasulullah menatap Abu Lahab dengan penuh ketenangan, meski hatinya perih mendengar kata-kata pamannya sendiri. Di sisi lain, beberapa anggota keluarga tampak termenung. Mereka tidak langsung menolak, tetapi juga tidak menunjukkan dukungan. Sementara itu, beberapa yang lain, seperti Ali bin Abi Thalib yang masih belia, memperlihatkan keyakinan yang kuat. Setelah peringatan kepada keluarga terdekat, Rasulullah diperintahkan untuk menyampaikan dakwah kepada masyarakat umum. "Turunlah wahyu, maka sampaikanlah olehmu secara terang-terangan segala apa yang diperintahkan kepadamu, dan berpalinglah dari orang-orang yang musyrik." Al-Quran Surah Al-Hijr ayat 94. Rasulullah memilih Bukit Syafa sebagai tempat untuk menyampaikan seruannya. Beliau memanggil masyarakat Quraisy dengan lantang, "Wahai Bani Fir, wahai Bani Adi." Mendengar panggilan itu, orang-orang segera berkumpul. Beberapa di antaranya mengirim utusan untuk mencari tahu apa yang sedang terjadi. Dalam kerumunan itu hadir pula Abu Lahab, berdiri di bagian depan dengan pandangan penuh kecurigaan. Ketika semua mata tertuju padanya, Rasulullah bersabda, "Bagaimana pendapat kalian jika aku memberitahu bahwa ada sekelompok pasukan berkuda di balik gunung ini yang siap menyerang kalian? Apakah kalian akan mempercayai ucapanku?" Kerumunan itu serentak menjawab, "Tentu saja, kami mengenalmu sebagai Al-Amin, orang yang paling jujur di antara kami." Dengan suara penuh keyakinan, Rasulullah melanjutkan, "Sesungguhnya aku adalah pemberi peringatan untuk kalian sebelum datang azab yang sangat pedih. Tinggalkanlah penyembahan berhala dan sembahlah Allah yang Maha Esa." Namun sebelum suasana merenung sempat melingkupi, Abu Lahab berteriak dengan kasar, "Celakalah engkau selama-lamanya Muhammad. Untuk inikah engkau mengumpulkan kami?" Kata-kata Abu Lahab membuat kerumunan itu gaduh. Beberapa orang tampak mendukungnya, sementara yang lain memilih diam. Di tengah situasi ini, turunlah firman Allah. Binasalah kedua tangan Abu Lahab dan benar-benar binasa dia. Al-Quran Surah Al-Lahab ayat 1. Di saat seruan Rasulullah terhadap kerabatnya menjadi bahan pembicaraan, setelah turunnya wahyu Allah Ta'ala untuk mempertegas misi dakwah Rasulullah kepada seluruh masyarakat, ayat tersebut adalah, "Maka sampaikanlah olehmu secara terang-terangan segala apa yang diperintahkan kepadamu, dan berpalinglah dari orang-orang yang musyrik." Al-Quran Surah Al-Hijr ayat 94. Maka Rasulullah semakin mempertegas misi dakwahnya kepada seluruh masyarakat Mekah waktu itu. Beliau sampaikan segala borok kesyirikan, hakikat berhala-berhala yang disembah, dan nilainya yang rendah. Beliau jelaskan bahwa siapa yang menyembahnya sebagai perantara antara dirinya dengan Allah Ta'ala adalah kesesatan yang nyata. Mendengar hal tersebut, meledaklah kemarahan masyarakat Arab. Seruan tauhid yang dibawa Rasulullah dan pernyataan sesat atas apa yang selama ini mereka perbuat terhadap berhala mereka, jelas membuat mereka terperangah penuh penolakan. Tak ubahnya bagai kilat yang menyambar, kemudian melahirkan guntur dan getaran hebat di tengah-tengah mereka. Sikap mereka tersebut menunjukkan bahwa mereka memahami apa yang ada di balik misi keimanan yang dibawa Rasulullah, yaitu menggugurkan semua bentuk penuhanan dan penyembahan yang selama ini telah mereka percaya. Keimanan kepada Rasul dan hari akhir berarti ketundukan mereka secara mutlak terhadap ketetapan dan ajaran yang dibawa oleh Rasulullah. Tidak ada pilihan lain di hadapan mereka. Itu berarti pupusnya kekuasaan dan kesombongan yang selama ini mereka nikmati. Hilang juga kesempatan untuk melakukan berbagai bentuk kerendahan moral dan kezaliman yang selama ini dengan bebas mereka lakukan. Dakwah terang-terangan Rasulullah membuat masyarakat Quraisy terpecah. Seruan tauhid yang beliau bawa
tidak hanya mengguncang keyakinan mereka terhadap berhala, tetapi juga mengancam kepentingan sosial, politik, dan ekonomi yang selama ini mereka nikmati. Seorang pemimpin Quraisy berkata kepada rekannya, "Jika Muhammad berhasil menyebarkan ajarannya, kita akan kehilangan kekuasaan kita. Semua ritual di sekitar Ka'bah, semua keuntungan dari para peziarah akan hilang." Kaum Quraisy mulai mengawasi Rasulullah dengan lebih ketat. Mereka menempatkan mata-mata untuk melaporkan setiap gerak-geriknya. Ketika Rasulullah berbicara di tempat umum, mereka mengganggu, mengejek, bahkan menuduh beliau sebagai orang gila. Namun wahyu Allah terus turun untuk menguatkan hati Rasulullah dan para pengikutnya. Maka bersabarlah kamu terhadap apa yang mereka katakan, dan bertasbihlah seraya memuji Tuhanmu sebelum terbit matahari dan sebelum terbenamnya. Al-Quran Surah Qaf ayat 39. Meskipun banyak penolakan, Rasulullah tidak pernah kehilangan harapan. Beliau percaya bahwa hati manusia dapat berubah jika mereka diberikan kesempatan untuk merenungi kebenaran. Di malam hari, saat beliau berdoa kepada Allah, air matanya seringkali mengalir. "Ya Allah, hanya kepadamu aku berserah diri. Berikanlah hidayah kepada umatku, karena mereka tidak tahu." Dengan setiap wahyu yang turun, Rasulullah mendapatkan kekuatan baru. Perjalanan dakwah ini masih panjang, dan beliau siap menghadapinya dengan penuh kesabaran dan keyakinan. Di tengah semakin kuatnya dakwah Rasulullah, kaum Quraisy semakin khawatir terhadap pengaruh yang beliau sebarkan. Rasulullah yang dikenal sebagai Al-Amin, orang yang paling jujur dan terpercaya, menjadi sosok yang sulit untuk mereka jatuhkan secara moral. Dengan pesan yang tegas dan ajakan menuju tauhid, beliau berhasil menyentuh hati banyak orang, termasuk mereka yang sebelumnya tak terbayangkan akan meninggalkan kepercayaan nenek moyang. Malam itu di Mekah, para tokoh Quraisy berkumpul di rumah Walid bin Mughirah. Suasana tegang meliputi ruangan. Abu Jahal dengan wajah yang penuh amarah berbicara lantang. "Kita tidak bisa membiarkan Muhammad terus menyebarkan ajarannya. Dia telah memecah belah keluarga, menggoyahkan keyakinan nenek moyang kita, dan membawa agama baru yang tidak pernah kita kenal." Walid bin Mughirah, seorang yang lebih tenang dalam menyusun rencana, menyela, "Tapi kita tidak bisa menyerangnya secara langsung. Dia adalah keponakan Abu Thalib, dan kita tahu betapa kuat kedudukan Abu Thalib di antara kita." Setelah berdiskusi panjang, mereka memutuskan untuk menemui Abu Thalib, berharap paman Rasulullah itu dapat membujuk keponakannya agar menghentikan dakwahnya. Pagi itu, beberapa tokoh Quraisy mendatangi rumah Abu Thalib. Di antara mereka adalah Abu Jahal, Walid bin Mughirah, dan Utbah bin Rabi'ah. Mereka mengetuk pintu dengan penuh kekuatan, seolah ingin menunjukkan dominasi mereka. Abu Thalib membuka pintu dengan tenang, meskipun beliau tahu kedatangan mereka membawa permasalahan. "Ada apa kalian datang pagi-pagi ke rumahku?" tanya Abu Thalib sambil mempersilakan mereka masuk. Abu Jahal segera berbicara dengan nada tajam. "Wahai Abu Thalib, engkau tahu kedudukanmu di antara kami. Kami menghormatimu sebagai pemimpin yang bijaksana. Namun keponakanmu Muhammad telah membuat kekacauan di kota ini. Dia menyebarkan ajaran yang bertentangan dengan kepercayaan nenek moyang kita, menyebut dewa-dewa kita tidak berharga, dan memecah belah keluarga. Kami meminta agar engkau menghentikan dia sebelum ini semakin jauh." Abu Thalib menghela napas panjang. Beliau menatap wajah-wajah orang di hadapannya, yang sebagian besar merupakan pemimpin suku. Dengan suara tegas beliau menjawab, "Muhammad adalah keponakanku. Aku tahu apa yang dia lakukan, dan aku tidak melihat keburukan dalam ajarannya. Dia hanya menyeru kepada kebaikan dan kebenaran. Apa salahnya itu bagimu?" Utbah mencoba melunakkan nada percakapan. "Wahai Abu Thalib, kami tidak meminta engkau memusuhinya. Kami hanya ingin engkau membujuknya untuk berhenti menyerang keyakinan kami. Jika dia berhenti, maka kami tidak akan mengganggunya lagi." Namun Abu Thalib tetap pada pendiriannya. "Aku tidak akan memaksanya berhenti. Aku tidak akan menyerahkannya kepada kalian. Muhammad adalah amanahku." Gagal membujuk Abu Thalib, para tokoh Quraisy semakin geram. Abu Jahal mengepalkan tangannya dengan kuat, wajahnya memerah menahan amarah. Lalu mereka pergi meninggalkan Abu Thalib. Jika Abu Thalib tidak mau menghentikan keponakannya, kita harus mencari cara lain. Kita tidak bisa membiarkan ajarannya menyebar.
Mereka pun mulai merencanakan langkah berikutnya, terutama karena musim haji semakin dekat. Mereka tahu ribuan orang dari berbagai penjuru Arab akan datang ke Mekah, dan mereka khawatir Rasulullah akan memanfaatkan momen ini untuk menyebarkan dakwahnya. Kaum Quraisy berkumpul kembali di rumah Walid bin Mughirah untuk menyusun strategi. Di ruangan itu suasana dipenuhi ketegangan dan kegelisahan. Kita harus menghentikan Muhammad sebelum dia berbicara kepada para jamaah haji, ujar Abu Sufyan. Walid mengangguk. Tapi bagaimana kita bisa membuat orang-orang menjauhinya? Kita tidak bisa menyerang langsung, karena itu akan membuat kita terlihat buruk di mata suku-suku lain. Abu Jahal berkata dengan nada penuh keyakinan, kita harus menciptakan citra buruk tentang Muhammad. Kita beri dia gelar yang membuat orang takut mendekatinya. Sebagai dukun, usul salah satu dari mereka. Walid menggeleng. Tidak, Muhammad tidak menunjukkan tanda-tanda seorang dukun. Kata-katanya jelas dan tidak penuh teka-teki seperti dukun. Bagaimana jika kita menyebutnya gila? Walid menolak lagi. Tidak ada tanda-tanda kegilaan pada dirinya. Dia adalah pria yang cerdas dan berbicara dengan penuh logika. Setelah berdebat panjang, mereka akhirnya sepakat untuk menyebut Rasulullah sebagai tukang sihir. Walid meskipun awalnya ragu, akhirnya setuju. Kita katakan bahwa Muhammad adalah tukang sihir yang memecah belah keluarga dan masyarakat. Dia memisahkan anak dari orang tua, saudara dari saudaranya, suami dari istrinya, kata Walid dengan nada serius. Ketika musim haji tiba, kaum Quraisy menjalankan rencana mereka. Mereka menempatkan orang-orang di setiap pintu masuk Mekah. Setiap jamaah haji yang datang diperingatkan agar tidak mendengarkan Rasulullah. Waspadalah terhadap Muhammad, dia adalah tukang sihir yang bisa memecah belah keluarga kalian. Seru salah satu penjaga di pintu masuk kota. Namun meskipun mereka berusaha keras, mereka tidak bisa sepenuhnya menghentikan penyebaran dakwah Rasulullah. Banyak jamaah yang penasaran dan mendatangi beliau untuk mendengar langsung apa yang beliau serukan. Sejak Rasulullah mulai menyampaikan dakwahnya secara terang-terangan, gelombang kebencian dari kaum Quraisy datang bertubi-tubi. Mereka yang sebelumnya menghormati dan menyebut beliau sebagai Al-Amin, orang yang terpercaya kini, melontarkan hinaan, ejekan dan tuduhan keji. Mereka tidak bisa menerima pesan tauhid yang disampaikan Rasulullah karena bertentangan dengan kepercayaan mereka yang telah diwariskan turun-temurun. Kaum Quraisy berusaha mencemarkan nama Rasulullah dengan segala cara. Salah satu tuduhan yang mereka lontarkan adalah bahwa beliau gila. Firman Allah mencatat ucapan mereka. Mereka berkata, "Hai orang yang diturunkan Al-Quran kepadanya, sesungguhnya kamu benar-benar orang yang gila." Al-Quran Surah Al-Hijr ayat 6. Abu Jahal, salah seorang tokoh Quraisy yang paling gigih memusuhi Rasulullah, seringkali berdiri di pasar-pasar dan tempat berkumpulnya masyarakat untuk menyebarkan fitnah. Suatu hari ia berteriak di depan kerumunan orang, "Lihatlah Muhammad itu. Dia hanya seorang yang tergila-gila pada ajarannya sendiri. Jangan dengarkan dia, atau kalian akan terpengaruh." Mendengar tuduhan ini, para sahabat Rasulullah merasa geram. Ammar bin Yasir berkata, "Wahai Rasulullah, izinkan kami membalas mereka. Mereka telah menghina engkau tanpa rasa hormat sedikit pun." Namun Rasulullah menenangkan para sahabatnya. Dengan senyum lembut, beliau berkata, "Biarkanlah mereka, wahai Ammar. Jangan balas keburukan dengan keburukan. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala ucapan mereka." Kaum Quraisy tidak hanya menghina Rasulullah, tetapi juga para sahabatnya yang berasal dari kalangan miskin dan budak. Suatu hari Rasulullah duduk bersama Bilal bin Rabah, Suhaib bin Sinan, dan Abdullah bin Mas'ud di salah satu sudut Masjidil Haram. Mereka berbicara dengan penuh semangat tentang ajaran Islam dan keindahan ayat-ayat Al-Quran. Dari kejauhan, beberapa pemuka Quraisy memperhatikan mereka dengan pandangan sinis. Salah seorang dari mereka, Uqbah bin Abi Mu'id, mencibir, "Orang-orang seperti ini yang katanya dipilih oleh Allah, mereka hanyalah budak dan orang miskin. Jika benar Muhammad adalah utusan Tuhan, mengapa yang mengikuti dia bukan orang-orang seperti kita?" Abu Jahal yang tengah berdiri bersama teman-temannya mencibir,
Orang-orang seperti inikah yang kalian katakan mendapat rahmat Allah? Lihatlah, mereka hanya budak dan orang miskin. Jika Allah ingin mengangkat seorang nabi, mengapa tidak dari kalangan kita yang kaya dan terpandang? Rasulullah mendengar ucapan mereka, namun beliau tetap tenang. Senyum lembutnya tak pudar, meski hatinya pedih mendengar penghinaan terhadap sahabat-sahabatnya yang setia. Beliau berseru kepada mereka dengan suara yang penuh kelembutan. Sesungguhnya Allah tidak memandang harta dan kedudukan kalian. Allah hanya memandang hati dan amal perbuatan kalian. Para sahabat tersenyum mendengar kata-kata Rasulullah. Meskipun hinaan itu menyakitkan, mereka merasa bahwa keberadaan Rasulullah adalah pelipur hati mereka. Namun kaum Quraisy tidak berhenti. Setiap kali kaum muslimin berjalan di jalanan Mekah, mereka diejek, dicemooh, dan ditertawakan. Allah menggambarkan perilaku mereka dalam firman-Nya. Sesungguhnya orang-orang yang berdosa, mereka dahulu menertawakan orang-orang yang beriman. Dan apabila orang-orang beriman berlalu di hadapan mereka, mereka saling mengedip-ngedipkan matanya, saling mengejek. Al-Quran Surah Al-Mutaffifin ayat 29-30. Bilal bin Rabah yang mendengar ucapan itu menundukkan kepala. Namun Rasulullah meletakkan tangan lembutnya di bahu Bilal dan berkata, "Wahai Bilal, janganlah bersedih. Sesungguhnya kemuliaan itu ada di sisi Allah, bukan di sisi manusia." Mereka mengejek karena mereka tidak tahu apa-apa. Kata-kata Rasulullah menguatkan hati para sahabatnya. Mereka tahu, meskipun dunia menghina mereka, Allah telah memberikan kehormatan yang jauh lebih besar dengan menjadikan mereka bagian dari umat Islam yang pertama. Hinaan kaum Quraisy semakin hari semakin menyakitkan. Suatu hari, ketika Rasulullah sedang berjalan di jalanan Mekah, seorang pria melemparkan batu kecil ke arah beliau sambil berteriak, "Hei Muhammad, apa yang kau bawa itu hanyalah kebohongan. Jangan harap kami akan percaya padamu." Rasulullah berhenti sejenak. Beliau memungut batu kecil itu dan menatap pria tersebut dengan tatapan penuh kesabaran. Tanpa membalas hinaan itu, beliau hanya melanjutkan langkahnya. Namun di balik ketenangan itu, hati beliau terluka. Di malam hari, Rasulullah berdoa di tempat sunyi. Suaranya penuh haru. "Ya Allah, berilah petunjuk kepada kaumku. Sesungguhnya mereka tidak mengetahui. Ya Allah, jika Engkau tidak menolongku, kepada siapa lagi aku berharap?" Allah pun menurunkan firman-Nya untuk menguatkan hati Rasulullah. "Maka bersabarlah kamu terhadap apa yang mereka katakan, dan bertasbihlah seraya memuji Tuhanmu sebelum terbit matahari dan sebelum terbenamnya matahari." Al-Quran Surah Qaf ayat 39. Kaum Quraisy bahkan mengirimkan anak-anak mereka untuk mengejek Rasulullah di jalanan. Ketika Rasulullah berjalan, mereka mengikutinya sambil berteriak, "Lihat, itu dia tukang sihir yang membuat orang-orang berpisah dengan keluarganya." Anak-anak itu melemparkan pasir ke arah Rasulullah. Dengan sabar beliau mengibaskan pasir dari pakaiannya tanpa menunjukkan kemarahan sedikit pun. Di saat yang sama, beliau terus memohon kepada Allah untuk memberikan hidayah kepada mereka. Kisah ini mengajarkan kepada kita betapa luar biasanya kesabaran Rasulullah dalam menghadapi hinaan dan ejekan. Beliau tidak membalas dengan kebencian, melainkan dengan doa dan kasih sayang. Firman Allah dalam Al-Quran menjadi pedoman beliau. Dan hamba-hamba Tuhan yang maha penyayang itu, ialah orang-orang yang berjalan di atas bumi dengan rendah hati. Dan apabila orang-orang jahil menyapa mereka, mereka mengucapkan kata-kata yang baik. Al-Quran Surah Al-Furqan ayat 63. Hinaan dan ejekan tidak pernah menggoyahkan langkah Rasulullah dalam menyampaikan dakwah. Beliau terus berjuang dengan penuh keikhlasan, karena beliau tahu tugas beliau hanyalah menyampaikan kebenaran. Semoga kisah ini menginspirasi kita untuk meneladani kesabaran dan keteguhan hati Rasulullah dalam menghadapi ujian hidup. Ketika segala upaya mereka untuk menghentikan dakwah Rasulullah menemui jalan buntu, para pemuka Quraisy mulai mengubah taktik mereka. Mereka memahami bahwa Rasulullah tidak akan goyah hanya dengan ancaman, ejekan, atau hinaan. Kini, mereka memutuskan untuk menempuh cara lain, menawarkan berbagai godaan duniawi dengan harapan Rasulullah akan menghentikan dakwahnya. Di Darun Nadwah, tempat kaum Quraisy sering bermusyawarah, para pemuka suku berkumpul.
Di antaranya ada Abu Lahab, Abu Jahal, Walid bin Mughirah, dan Utbah bin Rabi'ah. Wajah mereka tampak tegang, menandakan bahwa persoalan yang mereka hadapi sangatlah genting. Apalagi yang bisa kita lakukan untuk menghentikan Muhammad? Ancaman dan hinaan tidak membuatnya berhenti. Bahkan semakin banyak orang yang tertarik dengan ajarannya, ujar Abu Jahal dengan suara penuh amarah. Utbah bin Rabi'ah yang dikenal licik namun pandai berbicara, memberikan usul. Kita harus menggunakan pendekatan lain. Muhammad adalah manusia biasa. Dia pasti punya ambisi dan kebutuhan duniawi. Bagaimana kalau kita tawarkan kekayaan, kehormatan, dan kekuasaan? Siapa tahu dia akan tergoda dan berhenti berdakwah. Semua yang hadir mengangguk setuju. Usul itu tampak menjanjikan bagi mereka. Dengan segera mereka memutuskan untuk mengutus Utbah bin Rabi'ah menemui Rasulullah dan menyampaikan tawaran tersebut. Pada suatu pagi yang cerah, Utbah bin Rabi'ah mendatangi Rasulullah, yang saat itu sedang duduk di dekat Ka'bah, menghabiskan waktu merenungi kebesaran Allah. Utbah melangkah mendekat dengan sikap penuh percaya diri. Setelah memberi salam dengan nada sinis, ia duduk di hadapan Rasulullah. "Wahai Muhammad, aku datang membawa tawaran dari kaum Quraisy," ujar Utbah sambil menatap Rasulullah dengan pandangan menyelidik. Rasulullah menatapnya dengan tenang dan penuh wibawa. "Katakanlah, wahai Utbah, aku mendengarkan." Dengan nada merayu, Utbah mulai berbicara. "Muhammad, kami tahu kau adalah orang yang berbudi pekerti tinggi, namun ajaran yang kau bawa telah memecah belah kami. Oleh karena itu, kami menawarkan sesuatu yang akan menguntungkanmu dan kami semua. Jika yang kau inginkan adalah kekayaan, kami akan mengumpulkan harta hingga kau menjadi orang terkaya di Mekah. Jika kau menginginkan kehormatan, kami akan menjadikanmu pemimpin kami. Dan tidak ada keputusan yang akan diambil tanpa persetujuanmu. Jika kau menginginkan kekuasaan, kami bahkan siap menjadikanmu raja di atas kami." Rasulullah tetap diam, menunggu Utbah selesai berbicara. Melihat bahwa tawarannya tidak mendapatkan respons, Utbah melanjutkan, "Dan jika kau merasa diganggu oleh sesuatu, atau berpikir bahwa yang kau alami adalah gangguan jin, kami akan menyediakan tabib terbaik untuk mengobatimu." Setelah Utbah selesai berbicara, suasana menjadi hening. Rasulullah menatap Utbah dengan mata penuh kasih sayang dan keteguhan. Beliau berkata, "Apakah engkau sudah selesai, wahai Utbah?" Utbah mengangguk. "Ya, aku telah selesai." Rasulullah menatap Utbah dengan penuh ketegasan. Dengan suara lembut namun tegas, beliau berkata, "Aku tidak menginginkan harta, kekuasaan, atau kehormatan dunia. Yang kuinginkan hanyalah agar kalian menyembah Allah yang Maha Esa dan meninggalkan berhala-berhala kalian." Utbah kemudian mencoba tawaran lain yang lebih mengejutkan. "Bagaimana jika kita beribadah kepada Tuhanmu selama 1 tahun, dan kau beribadah kepada Tuhan-Tuhan kami di tahun berikutnya?" Rasulullah tersenyum tipis. Beliau tahu tawaran ini hanyalah upaya untuk melemahkan dakwah tauhid. Pada saat itu, Allah menurunkan firman-Nya dalam surah Al-Kafirun. "Katakanlah, hai orang-orang kafir, aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah, dan kamu bukan penyembah Tuhan yang aku sembah. Dan aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah, dan kamu tidak pula menjadi penyembah Tuhan yang aku sembah. Untukmulah agamamu, dan untukkulah agamaku." Al-Quran Surah Al-Kafirun ayat 1-6. Ayat itu adalah jawaban tegas dari Rasulullah. Tidak ada kompromi dalam urusan tauhid. Dengan suara yang tenang namun penuh kekuatan, Rasulullah mulai membaca firman Allah. Hamim, diturunkan dari Tuhan yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Kitab yang dijelaskan ayat-ayatnya, yakni bacaan dalam bahasa Arab, untuk kaum yang mengetahui. Yang membawa berita gembira dan membawa peringatan, tetapi kebanyakan mereka berpaling daripadanya, maka mereka tidak mau mendengarkan. Al-Quran Surah Fussilat ayat 1-4. Setiap ayat yang dibacakan Rasulullah terasa menusuk hati Utbah. Wajahnya yang penuh kesombongan perlahan berubah. Matanya menunjukkan keraguan dan ketakutan. Rasulullah melanjutkan pembacaan ayat-ayat tersebut hingga ayat yang berbunyi, "Jika mereka berpaling, maka katakanlah, aku telah memperingatkan kamu dengan petir, seperti petir yang menimpa kaum 'Ad dan Samud." Al-Quran Surah Fussilat ayat 13.
Utbah tidak mampu lagi menahan rasa takut yang menyelimuti hatinya. Dengan wajah pucat, ia berdiri tanpa berkata sepatah kata pun dan berjalan meninggalkan Rasulullah. Tawaran dari kaum Quraisy yang menggiurkan itu tidak membuat Rasulullah goyah sedikit pun. Beliau tahu bahwa dakwah ini bukan untuk mencari keuntungan duniawi, melainkan untuk menyampaikan kebenaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah berfirman, "Dan janganlah kamu sekali-kali dipalingkan oleh orang-orang kafir dari menyampaikan ayat-ayat Allah, sesudah ayat-ayat itu diturunkan kepadamu. Serulah manusia kepada agama Tuhanmu, dan janganlah sekali-kali kamu termasuk orang-orang yang mempersekutukan Tuhan." Al-Quran Surah Al-Qashash ayat 87. Kisah ini mengajarkan kepada kita tentang keteguhan hati Rasulullah dalam menghadapi berbagai godaan. Beliau tidak pernah tergoda oleh kekayaan, kehormatan atau kekuasaan karena tujuan hidup beliau adalah menyampaikan kebenaran yang berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai umatnya, kita juga diajarkan untuk tetap teguh memegang prinsip kebenaran meskipun dunia menawarkan berbagai godaan. Rasulullah adalah teladan sempurna dalam menjaga integritas dan keimanan. Upaya kaum Quraisy untuk menghentikan dakwah Rasulullah mengajarkan kita tentang pentingnya kesabaran, keteguhan, dan keimanan yang kuat. Rasulullah tidak pernah mundur meskipun dihina, dicaci, dan ditawarkan kompromi yang menggoyahkan. Dalam setiap langkah dakwahnya, Rasulullah menunjukkan bahwa tugas seorang muslim adalah menyampaikan kebenaran dengan penuh cinta, kelembutan, dan keberanian. Semoga kisah ini menjadi inspirasi bagi kita semua untuk tetap teguh di jalan Allah, meskipun menghadapi rintangan dan tantangan yang besar. Wallahu a'lam bishawab. Di tengah perlawanan gigih Rasulullah dan para sahabat terhadap kesyirikan, kaum Quraisy semakin berang melihat ajaran Islam terus menyebar. Perasaan marah dan iri bercampur dengan rasa takut kehilangan kekuasaan membuat mereka mencari cara baru untuk menghentikan dakwah Rasulullah. Abu Lahab, Abu Jahal, dan tokoh-tokoh Quraisy lainnya pun berkumpul di Darun Nadwah untuk membahas langkah selanjutnya. Di Darun Nadwah, tempat berkumpulnya para pemuka Quraisy, suasana tegang memenuhi ruangan. Abu Jahal berdiri dengan wajah memerah, matanya membara dengan amarah. "Kita sudah cukup sabar," teriaknya. Muhammad dan ajarannya telah melampaui batas. Dia tidak hanya menghina dewa-dewa kita, tapi juga memecah belah keluarga kita. Jika kita tidak menghentikannya sekarang, dia akan menghancurkan semua yang kita warisi dari nenek moyang kita. Abu Lahab yang duduk dengan sikap angkuh menambahkan, "Tapi kita tidak bisa sembarangan menyerang Muhammad." Abu Thalib melindunginya. "Jika kita menyakiti Muhammad secara terang-terangan, kita akan menghadapi permusuhan dari Bani Hashim." Suasana menjadi semakin tegang. Pemimpin lain, Walid bin Mughirah, mengangkat tangannya meminta perhatian. Dengan nada dingin dan penuh perhitungan, ia berkata, "Kita tidak perlu menyerang Muhammad langsung. Sasaran kita adalah pengikutnya. Orang-orang lemah itu lebih mudah ditaklukkan. Ketika mereka meninggalkannya, Muhammad akan kehilangan kekuatannya." Usulan itu diterima dengan suara bulat. Dalam musyawarah tersebut, disepakati berbagai bentuk penyiksaan yang akan mereka lakukan kepada para pengikut Rasulullah, terutama mereka yang berasal dari kalangan budak dan orang miskin. Meskipun Abu Thalib melindungi Rasulullah, kebencian Quraisy terhadap beliau tak pernah surut. Mereka terus mencari cara untuk menyakitinya. Suatu hari Rasulullah sedang melaksanakan salat di dekat Ka'bah. Abu Jahal dan sekelompok Quraisy duduk tidak jauh darinya, memperhatikan dengan penuh ejekan. "Lihat Muhammad itu!" ejek Abu Jahal sambil menunjuk ke arah Rasulullah. "Dia sujud seperti orang bodoh. Ayo, kita beri pelajaran." Salah seorang di antara mereka segera bangkit. Dengan tawa mengejek, ia mengambil isi perut unta yang baru disembelih lengkap dengan darah dan kotoran, lalu melemparkannya ke punggung Rasulullah yang sedang sujud. Tawa mereka bergema di sekitar Ka'bah, penuh dengan penghinaan. Rasulullah tetap sujud, tidak bangkit meskipun tubuh beliau terasa berat. Beliau terus menghadap Allah, meminta kekuatan. Di kejauhan, Fatimah binti Muhammad, yang saat itu masih kecil, menyaksikan kejadian tersebut. Dengan air mata bercucuran,
ia berlari mendekati ayahnya. "Ayah!" serunya sambil menyingkirkan kotoran dari punggung Rasulullah dengan tangan kecilnya. "Mengapa mereka begitu kejam? Mengapa mereka menyakitimu seperti ini?" Rasulullah bangkit perlahan. Wajahnya yang mulia dipenuhi kesabaran, meskipun rasa sakit masih terasa. Beliau menatap putrinya dengan penuh kasih sayang dan berkata, "Jangan menangis, wahai putriku. Allah bersama kita. Dia melihat segalanya dan Dia tidak akan meninggalkan kita." Dengan penuh cinta, Rasulullah memeluk Fatimah, menghapus air matanya. Jika Rasulullah mendapat siksaan secara tidak langsung, lain halnya dengan para sahabat yang tidak memiliki perlindungan. Kaum Quraisy dengan kejam melampiaskan amarah mereka kepada sahabat-sahabat Rasulullah, terutama dari kalangan lemah. Ammar bin Yasir dan keluarganya, di bawah terik matahari Mekah, keluarga Yasir, yaitu Ammar, ayahnya Yasir, dan ibunya Sumayyah, diseret ke padang pasir. Abu Jahal memimpin siksaan ini dengan penuh kebencian. "Wahai Yasir, tinggalkan Muhammad. Kembalilah kepada Lata dan Uzza, maka kami akan membebaskanmu," teriak Abu Jahal dengan suara menggelegar. Yasir dengan tubuh lemah namun jiwa yang kokoh menjawab, "Aku tidak akan pernah meninggalkan Allah dan Rasulnya." Abu Jahal tertawa sinis. Ia memberi isyarat kepada para algojo untuk melanjutkan siksaan. Tubuh Yasir dipukuli dengan cambuk hingga luka-luka, tetapi Yasir tetap bertahan. Sumayyah istri Yasir menghadapi nasib yang lebih tragis. Ketika ia dengan lantang menolak berhala-berhala Quraisy, Abu Jahal yang penuh amarah datang dan menusuk kemaluan Sumayyah dengan tombak. Sumayyah pun gugur sebagai syuhada, menjadi wanita pertama yang syahid dalam Islam. Ammar yang menyaksikan orang tuanya disiksa hingga meninggal, tidak mampu menahan air mata. Di tengah penderitaan itu, Rasulullah melewati mereka dan berkata, "Bersabarlah, wahai keluarga Yasir. Janji Allah untuk kalian adalah surga." Mus'ab yang sebelumnya hidup dalam kemewahan, kehilangan segalanya setelah memeluk Islam. Ibunya yang tidak setuju dengan pilihannya, mengusirnya dari rumah. "Kau bukan lagi anakku, Mus'ab. Tinggalkan rumah ini, dan jangan pernah kembali," teriak ibunya dengan marah. Mus'ab hanya menjawab dengan tenang, "Wahai ibu, aku lebih memilih Allah dan Rasulnya daripada segala kemewahan dunia ini." Dengan hati yang terluka, Mus'ab meninggalkan rumah tanpa membawa apa-apa. Ia hidup dalam kemiskinan, tetapi hatinya dipenuhi cahaya iman. Allah tidak membiarkan pengorbanan Rasulullah dan para sahabat tanpa balasan. Dalam surah An-Nahl, Allah berfirman, "Barang siapa yang kafir kepada Allah sesudah dia beriman, dia mendapat kemurkaan Allah, kecuali orang yang dipaksa kafir, padahal hatinya tetap tenang dalam beriman, dia tidak berdosa." Al-Quran Surah An-Nahl ayat 106. Ayat ini menjadi pelipur lara bagi para sahabat yang terpaksa mengucapkan kata-kata kufur di bawah siksaan. Mereka tahu bahwa Allah mengetahui isi hati mereka dan menerima keimanan mereka yang tetap kokoh. Penindasan dan penyiksaan yang dialami Rasulullah dan para sahabat adalah bukti nyata betapa gigihnya mereka mempertahankan keimanan. Kisah ini mengajarkan kita untuk tetap teguh dalam menghadapi ujian, mengutamakan Allah di atas segalanya, dan tidak pernah menyerah dalam menegakkan kebenaran. Semoga kisah ini menginspirasi kita semua untuk tetap berjuang di jalan Allah dengan penuh kesabaran dan keikhlasan. Wallahu a'lam bishawab. Di tengah gelombang penindasan yang terus meningkat, Rasulullah mengambil langkah bijak untuk melindungi para sahabatnya, sekaligus memastikan bahwa ajaran Islam tetap dapat diteruskan. Beliau menginstruksikan kepada para sahabat agar merahasiakan keimanan mereka, baik dalam ucapan maupun perbuatan, kecuali pada situasi yang sangat aman. Rasulullah tahu bahwa kekuatan kaum muslimin saat itu masih sangat lemah dibandingkan dengan kekuatan kaum musyrikin yang begitu dominan di Mekah. "Jangan sampai ada yang tahu keislaman kalian," ujar Rasulullah suatu hari kepada para sahabat yang berkumpul di tempat tersembunyi. "Keselamatan kalian lebih penting, karena dakwah ini baru saja dimulai. Jangan biarkan penindasan menghentikan langkah kita." Untuk menjaga rahasia ini, Rasulullah bersama para sahabat mulai berkumpul di sebuah tempat yang tidak mencolok, yaitu di rumah Arqam bin Abi Arqam al-Makhzumi yang terletak di Bukit Syafa.
Rumah ini menjadi pusat pembelajaran Islam di masa-masa awal kenabian. Dalam kesunyian rumah itu mereka belajar Al-Quran, As-Sunnah, dan memperkuat ukhuwah di antara mereka. Setiap kali Rasulullah memasuki rumah Arqam, suasana penuh keheningan berubah menjadi penuh semangat. Para sahabat yang datang dengan wajah penuh kepedihan akibat perlakuan kejam Quraisy menemukan ketenangan dan harapan di rumah itu. "Ya Rasulullah," ujar seorang sahabat, Bilal bin Rabah, sambil menundukkan kepala. "Setiap hari cambuk mereka menghantam punggungku, namun setiap kali aku mengucapkan, Ahad, Ahad, aku merasa Allah begitu dekat denganku." Rasulullah menepuk bahu Bilal dengan lembut, menatapnya dengan mata penuh kasih. "Sabar, wahai Bilal, syurga sedang menantimu. Allah telah melihat setiap tetes keringat dan darah yang keluar dari tubuhmu." Rumah Arqam tidak hanya menjadi tempat berlindung, tetapi juga tempat di mana para sahabat mendapatkan kekuatan spiritual. Di rumah inilah Islam mulai bertumbuh dari bibit kecil menjadi pohon besar yang nantinya akan menaungi seluruh umat manusia. Namun seiring berjalannya waktu, tekanan kaum Quraisy semakin tak terkendali. Mereka melipat gandakan kekejaman terhadap kaum muslimin. Cambukan, hinaan, bahkan ancaman pembunuhan menjadi santapan sehari-hari bagi mereka yang beriman kepada Allah. Kondisi ini membuat Rasulullah harus mencari solusi untuk melindungi para sahabatnya. Pada suatu malam yang gelap, Rasulullah memanggil beberapa sahabat ke rumah Arqam. Dengan suara penuh haru beliau berkata, "Aku khawatir keselamatan kalian. Kalian harus mencari tempat yang aman. Pergilah ke negeri Habasyah. Di sana ada seorang raja yang adil. Tidak ada yang dizalimi di negerinya." Utsman bin Affan berdiri dari tempatnya. "Ya Rasulullah, kami akan pergi, namun berat rasanya meninggalkanmu di tengah kekejaman ini." Rasulullah tersenyum dengan lembut. "Allah bersama kita, wahai Utsman. Aku akan tetap di sini melanjutkan dakwah. Pergilah kalian demi keselamatan." Maka pada bulan Rajab tahun kelima kenabian, rombongan pertama yang terdiri dari 12 orang laki-laki dan 4 perempuan berangkat menuju Habasyah. Dipimpin oleh Utsman bin Affan yang ditemani istrinya, Ruqayyah binti Rasulullah. Mereka meninggalkan tanah kelahiran mereka dengan hati berat namun penuh harapan. Di tepi pantai, ketika mereka hendak naik perahu, Ruqayyah menangis sambil memeluk ayahnya. "Ayah, aku tidak tahu kapan kita bisa bertemu lagi." Rasulullah mengusap kepala putrinya, menatapnya dengan penuh kasih. "Allah akan menjagamu, wahai putriku. Jangan takut, karena dimanapun kita berada, Allah selalu bersama kita." Rombongan itu akhirnya berlayar meninggalkan Makkah, sementara orang-orang Quraisy yang mengetahui rencana mereka mengejar hingga ke tepi pantai. Namun mereka terlambat. Kapal sudah berangkat, meninggalkan air mata, doa, dan harapan. Setibanya di Habasyah, rombongan kaum muslimin disambut dengan baik oleh Raja Najasyi, seorang pemimpin yang dikenal karena keadilannya. Di negeri itu mereka akhirnya menemukan kedamaian yang selama ini direnggut oleh kaum Quraisy. Raja Najasyi memanggil para muhajirin ke istananya. "Apa yang membuat kalian datang ke negeri ini?" tanyanya dengan nada penuh perhatian. Ja'far bin Abi Thalib berdiri mewakili rombongan. Dengan suara tegas ia menjawab, "Wahai Raja, kami adalah kaum yang dulu hidup dalam kegelapan. Kami menyembah berhala, memakan bangkai, dan melakukan berbagai keburukan. Kemudian Allah mengutus kepada kami seorang nabi yang mengajarkan keimanan, kebaikan, dan kasih sayang. Namun kaum kami tidak menerima ajarannya. Mereka menyiksa kami dan memaksa kami kembali kepada keburukan. Maka kami datang ke negeri ini untuk mencari perlindungan." Mendengar penjelasan itu, Raja Najasyi meneteskan air mata. "Di negeri ini tidak ada seorang pun yang akan dizalimi. Kalian bebas beribadah sesuai keyakinan kalian." Namun di bulan Syawal tahun yang sama, berita mengejutkan sampai kepada rombongan muhajirin di Habasyah. Mereka mendengar kabar bahwa kaum Quraisy telah masuk Islam. Dengan hati penuh kebahagiaan, sebagian dari mereka memutuskan untuk kembali ke Makkah. Namun kebahagiaan itu segera berubah menjadi duka ketika mereka tiba di Makkah dan menyadari bahwa berita itu tidak benar. Kaum Quraisy tetap dalam kekafirannya, bahkan kekejaman mereka semakin menjadi-jadi. Ruqayyah memandang Utsman dengan mata berkaca-kaca. "Apa yang harus kita lakukan sekarang? Kembali ke Habasyah atau tetap di sini bersama ayah?"
Dengan suara berat, Utsman menjawab, kita harus melindungi diri. Jika perlu, kita kembali ke Habasyah. Tetapi aku ingin memastikan ayah mertuaku baik-baik saja. Sebagian dari mereka akhirnya kembali ke Habasyah, sementara sebagian lainnya mencari perlindungan di Makkah. Meski dengan risiko tinggi, kekejaman Quraisy terus meningkat, memaksa Rasulullah untuk kembali mengizinkan para sahabatnya berhijrah ke Habasyah. Kali ini, rombongan yang pergi jauh lebih besar, terdiri dari 83 laki-laki dan 19 perempuan. Di pelabuhan, Fatimah memeluk erat ibunya, Khadijah. Ibu, mengapa mereka begitu kejam kepada kita? Apakah mereka tidak melihat bahwa ajaran ayah begitu indah? Khadijah menahan air matanya, mengusap kepala putrinya. Sabar, wahai putriku. Cobaan ini hanyalah awal dari kemenangan besar yang akan Allah berikan kepada kita. Kisah hijrah ke Habasyah menunjukkan bahwa Islam mengajarkan kebijaksanaan dalam menghadapi ujian. Rasulullah mengajarkan kepada umatnya bahwa tidak ada salahnya mencari tempat perlindungan untuk melindungi iman, asalkan tetap teguh pada kebenaran. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran, dan orang-orang yang berhijrah karena Allah sesudah mereka dianiaya, pasti kami akan memberikan tempat yang baik kepada mereka di dunia. Dan sungguh pahala di akhirat lebih besar sekiranya mereka mengetahui. Al-Quran Surah An-Nahl ayat 41. Dengan kesabaran dan keteguhan iman, kaum muslimin terus bertahan menghadapi segala ujian. Hijrah ke Habasyah menjadi tonggak penting dalam sejarah Islam, mengajarkan bahwa Allah senantiasa membuka jalan bagi mereka yang teguh di jalannya. Kisah ini menjadi pelajaran bagi kita semua, bahwa dalam menghadapi cobaan hidup, tidak ada yang lebih penting selain menjaga keimanan dan menyerahkan segalanya kepada Allah. Setelah mendengar bahwa kaum muslimin yang berhijrah ke Habasyah mendapatkan perlindungan dari Raja Najasyi, kaum Quraisy merasa gusar. Mereka khawatir jika para pengikut Muhammad terus berkembang di Habasyah, kekuatan Islam akan semakin menguat dan menjadi ancaman besar bagi mereka. Dalam kegelisahan itu, dua orang yang dikenal licik dan pandai berbicara, yaitu Amr bin Ash dan Abdullah bin Abi Rabi'ah, ketika sebelum mereka masuk Islam, dipilih untuk menjalankan misi tipu daya. Keduanya membawa aneka hadiah berharga yang dirancang untuk meluluhkan hati Raja Najasyi dan para pembesarnya. Di antara hadiah tersebut adalah kain-kain mahal dan barang-barang mewah yang tidak mudah didapatkan. Raja Najasyi adalah orang yang adil, ujar salah satu tetua Quraisy sebelum mereka berangkat. Tapi ingat, adil bukan berarti tak bisa dipengaruhi. Gunakan kecerdikan kalian untuk mengubah pendiriannya. Setibanya di istana Habasyah, Amr bin Ash dan Abdullah bin Abi Rabi'ah diterima dengan hormat. Mereka mempersembahkan hadiah-hadiah tersebut kepada Raja Najasyi dan para pembesar istana. Dengan senyum licik, Amr berkata, "Wahai Raja yang mulia, kami datang dengan tujuan membawa kedamaian. Beberapa orang dari tanah kami telah melarikan diri ke negerimu. Mereka membawa ajaran yang menyimpang dari agama nenek moyang kami dan agama Tuhan. Kami khawatir jika mereka terus tinggal di sini, itu akan menjadi ancaman bagi stabilitas negeri ini." Najasyi menatap mereka dengan mata penuh kebijaksanaan. "Apakah mereka melakukan kejahatan di negeri kalian?" tanyanya. Amr menjawab dengan hati-hati, "Mereka menentang tradisi kami, memecah belah keluarga, dan merusak ketenangan masyarakat kami. Kami hanya meminta agar mereka dikembalikan kepada kami, agar kami dapat menyelesaikan persoalan ini dengan baik." Namun, Najasyi bukanlah raja yang mudah dikelabui. Ia ingin mendengar langsung dari kaum muslimin sebelum mengambil keputusan. "Bawa mereka ke hadapanku," perintahnya. Ketika para muhajirin dipanggil ke istana, mereka datang dengan hati berdebar. Ja'far bin Abi Thalib, sepupu Rasulullah, ditunjuk untuk menjadi juru bicara. Dengan tenang namun penuh keyakinan, ia melangkah maju, menunduk hormat kepada Raja Najasyi. Najasyi bertanya, "Apa yang membuat kalian meninggalkan negeri kalian dan mencari perlindungan di sini?" Ja'far dengan suara yang lembut namun tegas menjawab, "Wahai Raja yang adil, kami adalah kaum yang dulu hidup dalam kegelapan. Kami menyembah berhala, memakan bangkai, dan melakukan berbagai kejahatan. Kami tidak menghormati hak-hak tetangga, menindas yang lemah, dan hidup tanpa aturan.
Lalu Allah mengutus seorang nabi di antara kami, Muhammad bin Abdullah. Ia mengajarkan kami untuk menyembah Allah yang Maha Esa, meninggalkan berhala, berbuat jujur, menjaga amanah, dan menyantuni fakir miskin. Namun kaum kami menentang ajarannya, menyiksa kami, dan menghalangi kami dari jalan Allah. Maka kami datang ke negeri ini, karena kami tahu bahwa di sini ada seorang raja yang adil, yang tidak akan menzalimi siapapun. Mendengar penjelasan itu, Raja Najasyi merasa terharu. Apakah nabi kalian membawa sesuatu yang baru? Tanyanya. Ja'far menjawab, benar wahai raja. Beliau membawa wahyu dari Allah. Di antara yang diturunkan kepada beliau adalah surah Maryam lalu. Ja'far melantunkan ayat-ayat dari surah Maryam yang menceritakan kisah Maryam dan kelahiran Nabi Isa. Dan ingatlah ketika malaikat berkata, wahai Maryam, sesungguhnya Allah telah memilihmu, menyucikanmu, dan melebihkanmu di atas semua wanita di dunia. Al-Quran Surah Maryam ayat 42. Air mata mengalir di pipi Raja Najasyi. Ia menatap para pembesar istananya dan berkata, sungguh ini berasal dari sumber yang sama dengan yang dibawa oleh Nabi Musa dan Nabi Isa. Aku tidak akan menyerahkan mereka kepada kalian. Amr bin Ash tidak mau menyerah begitu saja, mencoba memancing permusuhan. Wahai Raja, mereka mengucapkan sesuatu yang menghina Isa bin Maryam. Najasyi kembali memanggil Ja'far dan bertanya, apa pendapat kalian tentang Isa bin Maryam? Dengan penuh keyakinan, Ja'far menjawab, kami mengatakan tentang Isa apa yang dikatakan oleh Nabi kami. Isa adalah hamba Allah, Rasulnya, dan kalimatnya yang disampaikan kepada Maryam, serta ruh darinya. Najasyi tersenyum. Sungguh Isa adalah seperti yang kalian katakan. Lalu ia menoleh kepada Amr bin Ash dan berkata tegas, pergilah, aku tidak akan menyerahkan mereka kepada kalian, dan aku tidak akan membiarkan mereka disakiti. Makkah semakin memanas. Dakwah Rasulullah yang menyeru kepada Tauhid membuat kaum Quraisy semakin tidak tenang. Ketika ajaran Islam mulai menarik hati orang-orang dari berbagai lapisan masyarakat, para pemuka Quraisy merasa cemas bahwa kedudukan dan tradisi mereka akan hancur. Mereka tidak bisa membiarkan dakwah ini terus berkembang. Namun mereka sadar, Rasulullah dilindungi oleh Abu Thalib, kepala Bani Hashim yang dihormati. Oleh karena itu, mereka memutuskan untuk memberikan tekanan kepada Abu Thalib. Di Darun Nadwah, tempat pertemuan tokoh-tokoh Quraisy, Abu Jahal berdiri dengan wajah tegang. Tidak bisa kita biarkan Muhammad terus menghasut masyarakat dengan ajarannya. Jika kita tidak bertindak, tradisi nenek moyang kita akan lenyap. Utbah bin Rabi'ah yang selama ini lebih memilih pendekatan diplomatis, menimpali, tetapi kita harus bertindak hati-hati. Kita tahu bahwa Abu Thalib adalah tokoh yang dihormati. Jika kita gegabah, seluruh suku Bani Hashim bisa melawan kita. Akhirnya, mereka sepakat untuk menemui Abu Thalib secara langsung. Mereka membawa berbagai argumen dan ancaman untuk menekan Abu Thalib agar menghentikan dakwah Rasulullah. Suatu sore, Abu Thalib sedang duduk di halaman rumahnya, ditemani secangkir air Zam-Zam. Wajahnya terlihat letih, bukan karena usianya yang semakin tua, tetapi karena beban yang ia pikul sebagai pelindung keponakannya. Saat itu ia mendengar langkah-langkah mendekat. Beberapa tokoh Quraisy termasuk Abu Jahal, Utbah bin Rabi'ah, dan Walid bin Mughirah berjalan menuju rumahnya. Abu Thalib, sapa Abu Jahal dengan nada formal, tetapi tidak bisa menyembunyikan kebencian di wajahnya. Kami datang bukan untuk mencari masalah. Kami hanya ingin berbicara. Abu Thalib mengangguk dan mempersilakan mereka duduk. Apa yang ingin kalian bicarakan? Abu Jahal langsung berbicara dengan nada tegas. Keponakanmu, Muhammad, telah membawa ajaran yang menghina Tuhan-Tuhan kita, mencaci nenek moyang kita, dan memecah belah masyarakat kita. Kami telah cukup bersabar, tapi sekarang kami ingin kau menghentikannya. Walid bin Mughirah menambahkan dengan nada lebih lembut. Abu Thalib, kami menghormatimu. Kami tahu engkau tidak ingin terjadi perselisihan di antara kita. Jadi kami memohon, bicaralah pada Muhammad. Katakan padanya untuk berhenti. Abu Thalib mengerutkan keningnya. Ia sudah menduga pembicaraan ini akan terjadi. Dengan nada tenang, ia menjawab, keponakanku hanya mengatakan apa yang dia yakini benar. Dia tidak memaksa siapapun. Mengapa kalian begitu terganggu? Abu Jahal yang tidak sabar
berdiri dan berkata dengan lantang, "Jika kau tidak bisa menghentikannya, kami akan bertindak sendiri. Kami akan menyerangnya, dan kami tidak peduli apapun yang akan terjadi." Di pagi yang tenang, Abu Thalib mengutus seseorang untuk memanggil Rasulullah ke kediamannya. Rasulullah, dengan rasa hormat yang mendalam kepada pamannya, segera memenuhi panggilan itu. Ketika beliau tiba, Abu Thalib sudah menunggunya di ruang utama, duduk di atas permadani tua yang menjadi saksi banyak pertemuan penting keluarga Bani Hashim. "Masuklah, wahai keponakanku," ujar Abu Thalib dengan suara berat. Rasulullah masuk dengan langkah tenang, lalu duduk di hadapan pamannya. Wajah beliau memancarkan ketenangan, meskipun di baliknya tersimpan beban dakwah yang begitu berat. "Wahai Muhammad," Abu Thalib memulai, suaranya dipenuhi rasa kasih sayang dan kecemasan. "Kau tahu bahwa aku mencintaimu melebihi diriku sendiri. Tapi apa yang kau bawa ini telah membuat kaum Quraisy marah. Mereka datang kepadaku dengan ancaman. Mereka memintaku untuk menghentikanmu. Jika tidak, mereka akan mengambil tindakan yang lebih keras." Rasulullah menundukkan kepala sejenak. Dengan lembut beliau berkata, "Wahai pamanku, aku hanya menyampaikan apa yang Allah perintahkan kepadaku. Aku tidak ingin membuatmu dalam kesulitan, tetapi aku tidak bisa meninggalkan dakwah ini." Air mata mulai mengalir di wajah Abu Thalib. Ia memahami bahwa apa yang dilakukan oleh keponakannya bukanlah untuk dirinya sendiri, melainkan untuk kebaikan umat manusia. Namun sebagai seorang kepala suku, ia merasa terjepit di antara cinta kepada keponakannya dan tekanan dari kaumnya. "Keponakanku," Abu Thalib berkata dengan suara bergetar, "aku tahu engkau selalu berkata benar, tapi tidakkah kau melihat betapa marahnya mereka? Aku tidak tahu berapa lama lagi aku bisa melindungimu." Rasulullah mengangkat kepala, menatap langsung ke mata pamannya. Dengan suara penuh keyakinan beliau berkata, "Wahai pamanku, demi Allah, seandainya mereka meletakkan matahari di tangan kananku dan bulan di tangan kiriku, agar aku meninggalkan perkara ini, aku tidak akan meninggalkannya sampai Allah memenangkannya, atau aku binasa dalam memperjuangkannya." Kata-kata Rasulullah begitu dalam dan menggetarkan. Abu Thalib terdiam. Ia melihat semangat yang tak tergoyahkan dalam diri keponakannya. Mata tuanya berkaca-kaca, dan ia menyadari bahwa tidak ada satupun kekuatan di dunia ini yang bisa menghentikan Muhammad dari menyampaikan kebenaran. Setelah beberapa saat hening, Abu Thalib menarik napas panjang dan berkata, "Jika itu keputusanmu, maka pergilah, wahai keponakanku. Lakukan apa yang kau yakini benar. Demi Allah, aku tidak akan pernah menyerahkanmu kepada mereka selama aku masih hidup." Rasulullah merasa lega mendengar jawaban itu. Beliau berdiri menghampiri pamannya, lalu mencium tangan dan keningnya sebagai tanda hormat. "Terima kasih wahai pamanku, doakan aku agar tetap teguh di jalan ini," ujarnya. Setelah Rasulullah pergi, Abu Thalib duduk sendirian di ruangan itu. Ia menatap keluar jendela, memikirkan masa depan yang sulit. Di satu sisi ia merasa bangga memiliki keponakan yang begitu mulia dan berani. Namun di sisi lain, ia merasa takut akan ancaman yang mungkin datang. Malam itu, Abu Thalib berdoa dalam kesendirian. "Ya Allah, aku tidak tahu apa rencanamu untuk Muhammad, tapi aku mohon, lindungilah dia dari keburukan kaum ini. Aku akan melindunginya sebisa mungkin, tetapi engkaulah pelindung yang sejati." Pertemuan antara Rasulullah dan Abu Thalib ini bukan hanya sekadar dialog antara paman dan keponakan. Ini adalah momen yang menunjukkan keteguhan Rasulullah dalam menyampaikan kebenaran, meskipun harus menghadapi risiko besar. Di sisi lain, ini juga menunjukkan cinta dan pengorbanan Abu Thalib yang rela melawan kaumnya sendiri demi melindungi keponakannya. Kisah ini menjadi pelajaran bagi umat Islam untuk selalu teguh dalam menyampaikan kebenaran, meskipun harus menghadapi tantangan besar. Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, "Maka bersabarlah kamu seperti orang-orang yang mempunyai keteguhan hati dari Rasul-Rasul telah bersabar, dan janganlah kamu meminta disegerakan azab bagi mereka." Al-Quran Surah Al-Ahqaf ayat 35. Semoga kita semua bisa meneladani keteguhan dan keberanian Rasulullah, serta kesetiaan dan cinta Abu Thalib yang tiada duanya. Namun Quraisy tidak menyerah. Beberapa hari kemudian, mereka kembali menemui Abu Thalib dengan tawaran yang lebih aneh. Kali ini,
mereka membawa seorang pemuda gagah, seorang Quraisy yang tampan dan berbudi baik. "Wahai Abu Thalib," ujar Abu Lahab dengan senyum licik, "kami membawa pemuda ini sebagai gantinya. Serahkan Muhammad kepada kami, dan kami akan menyerahkan pemuda ini untuk menjadi anakmu. Dia akan menjadi penerusmu, menjaga kehormatan keluargamu." Abu Thalib menatap mereka dengan tatapan tajam. Tawaran ini tidak hanya menghina, tetapi juga menunjukkan betapa rendahnya moral mereka. "Ini tawaran yang bodoh," ujar Abu Thalib dengan suara bergetar oleh amarah. "Kalian ingin aku menyerahkan keponakanku, darah dagingku, untuk dibunuh, lalu mengambil anak kalian sebagai gantinya? Demi Allah, aku tidak akan pernah melakukannya." Abu Lahab dan yang lainnya terdiam. Mereka tahu bahwa Abu Thalib tidak akan menyerah. Ketika berbagai upaya kaum Quraisy untuk menghentikan dakwah Rasulullah terus menemui kegagalan, kemarahan, dan keputusasaan mereka semakin memuncak, para pemuka Quraisy yang dipimpin oleh Abu Jahal, Abu Lahab, dan Walid bin Mughirah berkumpul lagi di Darun Nadwah untuk mencari jalan keluar. Kali ini, mereka memutuskan untuk mengambil langkah terakhir yang lebih ekstrim, membunuh Rasulullah. Suasana ruangan terasa tegang. Abu Jahal berdiri di tengah, memandang wajah-wajah yang hadir dengan sorot mata penuh kebencian. "Saudara-saudara Quraisy, kita tidak bisa lagi membiarkan Muhammad menyebarkan ajarannya. Dia telah memecah belah kita, menghina berhala-berhala kita, dan merusak kehormatan nenek moyang kita," serunya dengan nada menggelegar. Abu Lahab mengangguk setuju. "Benar! Jika kita tidak bertindak sekarang, ajarannya akan menyebar lebih luas. Kita harus menghentikannya dengan cara apapun." Walid bin Mughirah, yang selama ini dikenal sebagai pemikir licik, angkat bicara. "Tetapi kita harus berhati-hati. Muhammad dilindungi oleh Abu Thalib, seorang tokoh yang sangat dihormati. Jika kita bertindak gegabah, kita bisa memicu perang antar suku." Abu Jahal mengepalkan tangannya. "Kita tidak perlu takut. Aku sendiri akan melakukannya. Aku akan membunuh Muhammad saat dia sedang salat di Ka'bah. Aku akan mengambil batu besar dan menghancurkan kepalanya." Ruangan itu hening sejenak. Rencana Abu Jahal terdengar kejam, tetapi semua orang tahu bahwa ia tidak main-main. Setelah beberapa saat, mereka sepakat untuk melaksanakan rencana itu. Keesokan paginya, Rasulullah bangun sebelum fajar. Beliau berwudu dengan tenang, lalu memulai perjalanan menuju Ka'bah untuk melaksanakan salat. Di bawah langit yang mulai cerah, beliau melangkah dengan penuh keyakinan, meski tanpa tahu bahwa nyawanya sedang dalam bahaya besar. Di sisi lain, Abu Jahal sudah menunggu di dekat Ka'bah dengan sebongkah batu besar di tangannya. Wajahnya menunjukkan tekad yang mengerikan. Ia mengawasi setiap gerakan Rasulullah dengan penuh kebencian. Ini saatnya, gumamnya pada dirinya sendiri. "Hari ini, aku akan menghentikan Muhammad selamanya." Rasulullah sampai di Ka'bah dan memulai salat. Beliau berdiri dengan penuh kekhusyukan, membaca ayat-ayat suci Al-Quran yang diturunkan oleh Allah. Suara lembut beliau menggema di sekitar Ka'bah, membawa ketenangan yang luar biasa. Saat beliau bersujud, Abu Jahal mulai bergerak. Ia mengangkat batu besar itu dengan kedua tangannya, lalu melangkah mendekati Rasulullah. Namun ketika jaraknya hanya beberapa langkah, tiba-tiba wajahnya berubah. Ia terhenti di tempatnya, dan batu yang ia bawa jatuh ke tanah. "Apa ini? Apa yang sedang terjadi?" jerit Abu Jahal dengan panik. Mata Abu Jahal melebar ketakutan. Ia melihat sesuatu yang tidak terlihat oleh orang lain. Seekor unta raksasa dengan mata merah menyala berdiri di antara dirinya dan Rasulullah. Unta itu mengeluarkan suara geraman yang mengerikan, seolah siap menerkamnya. Abu Jahal gemetar ketakutan. Ia berbalik dan lari secepat yang ia bisa, meninggalkan batu besar itu di belakangnya. Beberapa pemuka Quraisy yang melihat kejadian itu bergegas mendekatinya. "Ada apa, wahai Abu Jahal?" tanya mereka dengan bingung. "Mengapa kau tidak melaksanakan rencanamu?" Abu Jahal terengah-engah, wajahnya pucat pasi. "Aku hampir melakukannya," jawabnya dengan suara bergetar.
Tapi tiba-tiba muncul seekor unta yang sangat besar. Matanya merah menyala dan wajahnya begitu menakutkan. Aku tidak pernah melihat makhluk seperti itu sebelumnya. Jika aku mendekat sedikit lagi, pasti aku akan diterkamnya. Mereka saling pandang dengan tak percaya. Namun dalam hati mereka tahu bahwa Rasulullah dilindungi oleh kekuatan yang jauh di luar jangkauan mereka. Sementara itu Rasulullah menyelesaikan salatnya tanpa terganggu. Beliau berdiri, mengangkat tangannya, dan berdoa dengan penuh kerendahan hati. Ya Allah, hanya kepadamu aku berserah diri. Lindungilah aku dan umatku dari kejahatan orang-orang yang menolak kebenaranmu. Setelah itu, beliau kembali ke rumah dengan langkah yang tenang. Namun di dalam hati beliau ada rasa haru dan sedih. Bukan karena ancaman terhadap dirinya, tetapi karena kerasnya hati kaum Quraisy yang masih menolak hidayah. Meskipun ancaman dan upaya pembunuhan terus berlanjut, Rasulullah tetap teguh. Setiap kali menghadapi bahaya, beliau selalu berlindung kepada Allah dengan penuh keyakinan. Firman Allah dalam Al-Quran menjadi peneguh hati beliau dan para sahabat. Dan Allah akan melindungi kamu dari gangguan manusia. Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang kafir. Al-Quran Surah Al-Maidah ayat 67. Kisah ini mengajarkan bahwa perjuangan di jalan Allah memerlukan kesabaran, keberanian, dan keimanan yang kokoh. Meskipun menghadapi ancaman besar, Rasulullah tidak pernah gentar. Beliau percaya bahwa Allah adalah pelindung sejati dan tidak ada kekuatan apapun yang dapat mengalahkan kehendaknya. Matahari bersinar terik di atas kota Makkah, memancarkan panas yang terasa membakar setiap jengkal tanahnya. Di sebuah sudut Safa, Rasulullah duduk dalam kesunyian, merenung dan berdoa kepada Allah. Wajah beliau memancarkan ketenangan, meskipun hatinya menanggung beban berat perjuangan dakwah yang baru dimulai. Di tengah keheningan itu, langkah-langkah keras terdengar mendekat. Abu Jahal, pemimpin Quraisy yang dikenal dengan kebenciannya terhadap Rasulullah, muncul dengan wajah penuh amarah. Lagi-lagi aku melihatmu di sini, Muhammad, seru Abu Jahal dengan nada mengejek. Apa yang kau lakukan? Apakah kau masih bersikeras dengan ajaran barumu yang menyesatkan ini? Rasulullah tetap diam, tidak menanggapi cemoohan itu. Beliau menatap Abu Jahal dengan mata yang penuh kasih sayang, berharap hatinya akan terbuka pada kebenaran. Namun kebencian Abu Jahal justru semakin memuncak. Ia tidak tahan melihat ketenangan di wajah Rasulullah. Berhentilah menghina Tuhan-Tuhan kami, teriaknya. Kau menganggap dirimu lebih mulia daripada kami? Kau pikir ajaranmu akan mengalahkan tradisi nenek moyang kita? Rasulullah masih memilih untuk diam. Beliau tidak ingin memanaskan situasi dengan menjawab hinaan itu. Tetapi bagi Abu Jahal, sikap diam Rasulullah adalah penghinaan yang tak tertahankan. Dengan penuh amarah, ia meraih sebongkah batu tajam di dekatnya dan menghantamkannya ke kepala Rasulullah. Batu itu melukai kepala beliau, dan darah segar mengalir, membasahi wajah suci Rasulullah. Rasulullah mengusap darah yang mengalir di dahinya. Beliau menatap Abu Jahal dengan pandangan yang tenang, tanpa sedikit pun menunjukkan rasa marah. Dengan suara lembut beliau berkata, "Jika kau tahu apa yang aku bawa adalah kebenaran, apakah kau akan berhenti dari perbuatanmu ini?" Namun Abu Jahal hanya tertawa sinis. "Kebenaran? Omong kosong apa ini Muhammad? Kau hanyalah seorang pemimpi yang ingin mengubah tatanan kami." Setelah melampiaskan amarahnya, Abu Jahal berjalan pergi menuju kelompok Quraisy yang sedang berkumpul di dekat Ka'bah. Ia merasa puas dengan apa yang telah dilakukannya, seolah-olah tindakannya itu akan menghentikan Rasulullah. Di tengah gelak tawa dan ejekan mereka, Abu Jahal dengan bangga menceritakan perbuatannya. Tidak jauh dari tempat kejadian, seorang budak perempuan yang bekerja di rumah Abdullah bin Jud'an menyaksikan seluruh insiden tersebut. Hatinya teriris melihat perlakuan kejam yang diterima Rasulullah. Ia tidak dapat berbuat apa-apa saat itu, tetapi dalam hatinya ia tahu bahwa seseorang harus bertindak. Beberapa saat kemudian, ketika ia melihat Hamzah bin Abdul Muthalib berjalan dengan gagah membawa busur dan panah dari perburuannya, budak perempuan itu merasa inilah saat yang tepat. Ia berlari mendekati Hamzah dengan wajah yang dipenuhi rasa khawatir. "Abu Umarah!" panggilnya, napasnya tersengal. "Engkau harus tahu apa yang baru saja terjadi." Hamzah menghentikan langkahnya.
menatap budak perempuan itu dengan alis terangkat. "Apa yang terjadi? Mengapa kau terlihat begitu cemas?" tanyanya. "Keponakanmu, Muhammad, disakiti oleh Abu Jahal," jawabnya dengan nada gemetar. "Dia memukul kepalanya dengan batu hingga berdarah. Muhammad hanya diam, tidak melawan sedikit pun. Dan sekarang Abu Jahal sedang duduk dengan sombong bersama orang-orang Quraisy. Wajah Hamzah berubah merah padam, matanya menyala penuh amarah. "Apa yang kau katakan? Abu Jahal berani melukai Muhammad?" tanyanya, suaranya menggelegar seperti petir. "Benar, aku melihatnya dengan mataku sendiri," jawab budak perempuan itu. Hamzah mengeratkan genggaman pada busur di tangannya. Amarahnya tak terbendung lagi. "Abu Jahal telah melewati batas," serunya. Tanpa menunggu penjelasan lebih lanjut, Hamzah melangkah dengan langkah cepat menuju Ka'bah. Matanya mencari-cari sosok Abu Jahal. Ketika ia mendekati Ka'bah, ia melihat Abu Jahal sedang tertawa bersama para pembesar Quraisy. Hamzah mendekat dengan langkah penuh keyakinan. Suasana yang semula dipenuhi tawa berubah menjadi hening ketika mereka melihat wajah Hamzah yang penuh kemarahan. "Wahai orang yang berpantat kuning, Abu Jahal!" teriak Hamzah dengan suara lantang, membuat semua mata tertuju padanya. "Apakah benar kau telah mencaci keponakanku dan melukainya tanpa alasan?" Abu Jahal yang semula tersenyum sinis, kini mulai merasa gentar. Ia mencoba bersikap tenang. "Apa pedulimu, Hamzah? Keponakanmu itu hanyalah pembawa ajaran sesat." Hamzah mendekat hingga ia berdiri tepat di depan Abu Jahal. Dengan cepat, ia mengayunkan busur yang dibawanya, menghantam kepala Abu Jahal hingga luka menganga. Darah mengalir dari kepala Abu Jahal, dan ia meringis kesakitan. "Ketahuilah," kata Hamzah dengan suara penuh ketegasan, "aku telah mengikuti agama Muhammad. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, dan Muhammad adalah utusannya." Orang-orang Quraisy yang menyaksikan kejadian itu terperangah. Mereka tidak menyangka Hamzah, seorang pemimpin yang disegani dan dikenal gagah berani, kini memihak kepada Muhammad. Para pemimpin Quraisy dari Bani Makhzum bangkit, tetapi Abu Jahal menghentikan mereka dengan tangan terangkat. "Biarkan Abu Umarah," kata Abu Jahal dengan nada lemah. "Aku memang telah mencaci keponakannya dengan kata-kata yang menyakitkan. Peristiwa ini terjadi pada bulan Zulhijjah tahun ke-6 kenabian." Meskipun Hamzah bersyahadat di hadapan Abu Jahal dan orang-orang Quraisy, pada waktu itu dia masih belum sepenuhnya masuk Islam. Karena usai pulang dari pertemuan tersebut, Hamzah masih merenung dengan dalam, mempertimbangkan berbagai hal tentang sosok Nabi Muhammad. Meski demikian, yang mendorong Hamzah masuk Islam adalah karena sosok Hamzah sendiri. Hamzah bukan hanya gagah perkasa, melainkan juga seorang pemikir yang berakal tajam. Jadi meskipun setelah syahadat Hamzah masih memerlukan waktu untuk berproses, namun dia masuk Islam karena memang melihat kebenaran di dalamnya, bukan karena persoalan kesukuan. Wallahu alam. Sebagaimana sempat menyatakan bahwa Hamzah bin Abdul Muthalib masuk Islam melalui proses berpikir dan perenungan, bukan sekadar karena persoalan fanatisme kesukuan. Setelah memukul Abu Jahal dengan busur dan Hamzah menyatakan keislamannya di depan banyak orang, para pemuka Quraisy menjadi gempar karenanya. Mereka menganggap hal ini sebagai sebuah bencana, sebab tidak menutup kemungkinan tokoh-tokoh besar Quraisy lainnya akan mengikuti langkah Hamzah. Hamzah kemudian meninggalkan banyak orang itu, memungut busurnya, dan berjalan melangkah pulang dengan tegap, namun dengan hati yang muram. Di rumahnya dia duduk melepas lelah dan membawa dirinya untuk berpikir, merenungkan peristiwa yang baru saja dialaminya. Dia bertanya-tanya kepada dirinya sendiri, memang dia telah menyatakan syahadat di depan umum, namun bagaimana sebenarnya cara seseorang untuk masuk Islam dengan benar? Dan dia pun mempertanyakan pula, apakah keputusan yang diambilnya itu benar? Sebab pada saat itu dia sedang dalam kondisi emosi dan marah. Hamzah mengingat-ingatnya lagi, bahwa pada awalnya dia tidak rela jika keponakannya diperlakukan secara sewenang-wenang dan dianiaya tanpa adanya pembelaan. Oleh sebab itu dia maju ke depan untuk membela Rasulullah dan kehormatan Bani Hashim. Namun Hamzah menjadi berpikir ulang, apakah ini cara yang terbaik bagi seseorang untuk meninggalkan agama nenek moyang dan kaumnya? Agama yang telah mereka anut sejak lama? Hamzah pun mengakui bahwa sesungguhnya dia juga belum tahu terlalu banyak tentang Islam.
Hanya gambaran kecilnya saja yang dia tahu. Benar bahwa Hamzah tidak sedikit pun ragu tentang kebenaran dan ketulusan yang dibawa Rasulullah, sebab dia sudah mengenalnya sejak kecil dan mengetahui bahwa tidak mungkin keponakannya itu akan berbohong. Tetapi apakah mengambil keputusan pada saat marah merupakan cara yang tepat? Di satu sisi Hamzah memang mengakui bahwa di dalam dadanya terpendam rasa hormat terhadap dakwah yang disampaikan oleh keponakannya itu. Dan apabila dia memang ditakdirkan untuk menjadi pembela agama baru ini, maka kapankah sebenarnya waktu yang tepat untuk memasukinya? Apakah pada saat marah ataukah setelah melalui proses berpikir dan merenung? Demikianlah Hamzah terus merenung dan menimbang. Dia terus memikirkan hal ini selama berhari-hari. Pada siang hari dia kehilangan ketentramannya, dan pada malam hari matanya tidak dapat terpejam untuk tidur. Dan ketika Hamzah berusaha mencari kebenaran dengan menggunakan akal, kebimbangan malah tampil ke depan sebagai penghalang. Hamzah mulai membanding-bandingkan agama lama dengan agama baru ini. Tiba-tiba muncul di dalam dirinya kerinduan terhadap agama nenek moyang yang selama ini biasa dia lakukan. Kenangan tentang Ka'bah dan tradisi-tradisi jahiliyah di sekitarnya menggelayuti pikirannya. Bagaimanapun meninggalkan agama lama dan pindah ke Islam, bagaikan melompati jurang yang lebar. Hamzah mulai memikirkan orang-orang yang lebih dulu darinya untuk masuk Islam. Dia bertanya-tanya, bagaimana bisa orang sedemikian tergesa-gesa untuk meninggalkan agama nenek moyangnya? Maka Hamzah mulai menyesali perbuatannya dengan telah bersyahadat. Meski demikian, perjalanan akalnya tidak terputus dan dihentikan. Dia terus berpikir, hingga kemudian Hamzah merasa bahwa akal pikirannya sendiri tidak mampu menuntaskan kegelisahan hatinya ini. Maka dengan niat keikhlasan dan ketulusan hati, dia pun pergi keluar untuk meminta pertolongan dari yang gaib. Di hadapan Ka'bah dia menengadahkan wajahnya ke arah langit dan meminta pertolongan kepada kudrat dan nur yang terdapat di alam wujud ini. Dia memohon dan berdoa agar memperoleh petunjuk kepada yang hak dan jalan yang lurus. Sampai detik ini Hamzah masih juga belum bertemu lagi dengan Rasulullah. Kemudian Hamzah berkata dalam hatinya, kemudian timbullah sesal di dalam hatiku karena meninggalkan agama nenek moyang dan kaumku, dan aku pun diliputi kebingungan hingga mata tak dapat tertidur. Lalu pergilah aku ke Ka'bah dan memohon kepada Allah agar membukakan